Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Asri Gunawan. Saudara, di awal lahir Undang-Undang Cipta Kerja, protes terjadi di mana-mana. Kekhawatiran buruh saat itu adalah tentang hak pesangon yang lebih kecil, kemudian cuti yang dipangkas, serta jam kerja yang lebih panjang karena dianggap menguntungkan produksi, dan kekhawatiran banyak pekerja yang direkrut secara kontrak bukan karyawan tetap. Memang sih hak pesangon ini masuk dalam klaster yang dikeluarkan dari UU Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2024. Tapi yang Kompas Bisnis bahas kali ini adalah tentang PHK dan penciptaan lapangan kerja. Tahun 2025 menjelang Ramadan, bahkan sampai Ramadan, ancaman PHK masih begitu nyata. PHK di mana-mana. Sesulit itukah menemukan lapangan pekerjaan atau bertahan bekerja sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja? Kita lihat data berikutnya. Jadi saudara, tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kata Kemenko Perekonomian, ini adalah menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, imbalan, dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Cita-citanya baik, yaitu memberikan jaminan pekerjaan bagi setiap warga negara. Betul, tingkat pengangguran terbuka yang ada di Badan Pusat Statistik itu turun. Tetapi kalau dibedah datanya, pada tahun 2024 saja 18,4 juta pekerja berusia 15 sampai 24 tahun di Indonesia, 45% diantaranya bekerja di sektor informal. Bahkan ada juga yang menarik saudara, dari kelompok anak muda yang bekerja informal itu lebih dari 60% berstatus pekerja keluarga tak dibayar. Siapa sih yang nggak mau kerja di sektor informal, di sektor formal, gaji dapat, perlindungan hukum juga dapat. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan targetnya mengganda-gandakan investasi hanya antara 2 sampai 3 tahun sehingga lapangan pekerjaan terbuka. Ketika usianya sudah 5 tahun, kenapa justru Indonesia ini menuai badai PHK? Lalu berapa sih rasio investasi terhadap ekonomi Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,4%? Jawabannya cuma 27%. India dan Vietnam bagaimana? Nah, ini sudah di atas 32%. Kita ke data berikutnya yaitu PHK selama bulan Januari sampai dengan Februari di tahun ini, di tahun 2025. Nah, di perusahaan tekstil di wilayah Sumedang ada 700 pekerja yang terkena PHK. Kemudian masih dengan perusahaan tekstil di Cimahi, besarnya ada 270 pekerja. Kemudian perusahaan bulu mata di Garut ada 2.000 pekerja yang kena PHK. Perusahaan sawit di Kalimantan Barat ini sebesar 2.000 juga, angkanya sangat besar. Kemudian di perusahaan jasa pengiriman di Jakarta ada 1.000 pekerja yang terkena PHK. Kemudian kebutuhan rumah tangga di Jakarta atau di sektor kebutuhan rumah tangga atau perusahaan kebutuhan rumah tangga di Jakarta, ini ada 300 pekerja yang terkena PHK. Dan ini yang terbanyak saudara di Jawa Tengah, perusahaan tekstil ada 10.824 pekerja yang terkena PHK. Nah saudara, kalau kita lihat juga bagaimana kemudian tren PHK secara tahunan, 3 tahun terakhir kita lihat datanya. Ini angkanya cukup fantastis. Angka ini bukan cuma angka, tapi ini adalah jumlah pekerja yang terkena PHK. Di tahun 2022 ada 25.114 pekerja yang terkena PHK. Kemudian di tahun 2023 naik lagi angkanya menjadi 64.855 pekerja yang terkena PHK. Dan terakhir di tahun kemarin, tahun 2024 kembali naik. Bahkan mencapai 80.000 pekerja yang terkena PHK. Ini didominasi di sektor manufaktur, tekstil, dan alas kaki. Nah saudara, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kabupaten Cirebon ini melakukan aksi unjuk rasa setelah adanya pemutusan hubungan kerja massal pabrik alas kaki Yihong Novatex Indonesia. Unjuk rasa Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kabupaten Cirebon di depan kantor Bupati diwarnai kericuhan pada Selasa 11 Maret 2025. Koordinator Aksi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Suryana, bilang 10 Maret 2025, Yihong Novatex Indonesia telah melakukan PHK sepihak pada sekitar 1.500 pekerja. Setelah terjadinya kericuhan, pemerintah Kabupaten Cirebon menemui perwakilan buruh dan berjanji akan melakukan mediasi dengan perusahaan.
Kan PHK sepihak ya Pak. Dan PHK sepihak kita kenapa dia cuma mengelabui kita karena iming-iming public pilot apalah, sementara dia tidak bisa membuktikan itu gitu. Dan harapan kami cuma pengen seluruh karyawan PT Yihong yang jumlahnya 1.000 lebih itu dipekerjakan kembali secepatnya. Cukup banyak di PT Yihong, informasi dari teman-teman pekerja tuh sekitar 1.126. Tapi kita lihat juga data di BPJS-nya, data di kami juga, ada beberapa pekerja sebetulnya, dan mungkin kita juga konfirmasi juga ke pihak manajemen seperti apa sih yang terjadi di sana. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Asri Gunawan. Saudara, tren PHK di industri padat karya terus meningkat. Bulan Ramadan atau jelang Lebaran, sejumlah pekerja kehilangan sumber penghidupan. Lebih lengkap soal ancaman badai PHK sudah bergabung Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Selamat pagi Mas Media, apa kabar? Selamat pagi Mbak, kabar baik. Mas, Indonesia ini kan darurat sekali badai PHK di bulan Ramadan. Bahkan ini kan kalau kita lihat trennya secara tahunan terus naik. Nah, kalau kita lihat juga bukannya udah ada imunitas anti PHK ya lewat Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020? Iya betul sekali, Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, Undang-Undang Cilaka ya, ini malah bikin cilaka gitu ya, karena ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan terjadinya masalah struktural karena kekacauan regulasi. Secara teori, PHK itu disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari faktor struktural, kebijakan fiskal, hingga kebijakan moneter juga bahkan. Nah, hari ini kita menghadapi gejolak ekonomi yang juga cukup signifikan, yaitu perlambatan ekonomi. Kita mengalami deflasi pertama selama 25 tahun terakhir, sehingga ini menggambarkan banyaknya investor ya dan pelaku usaha yang akhirnya menunda ekspansi karena pelambatan ekonomi, sehingga juga memperlambat penciptaan lapangan kerja baru. Pada saat yang bersamaan, regulasi yang ada justru juga tidak mendukung daya saing dari sektor usaha kita. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa UU Cipta Kerja itu kan istilahnya definisinya itu harus adil dan layak ya. Dan saat ini kenyataannya banyak kerja-kerja yang tidak layak. Salah satu implikasi Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah banyaknya tenaga kerja outsourcing. Dan ini jadi hal yang problematik hari ini. Industri tekstil dan manufaktur misalkan, banyak perusahaan di sektor manufaktur karena Undang-Undang Cipta Kerja tadi mulai beralih ke sistem kontrak atau outsourcing. Dan mereka melakukan ini agar bisa menghemat operasionalisasinya. Tetapi implikasinya adalah banyak perusahaan garment, tekstil, dan manufaktur kemudian mengganti ke pekerja kontrak dan mem-PHK pekerja-pekerja yang sudah lama bekerja atau pekerja permanen. Jadi ini yang juga sangat disayangkan ya, implikasi yang tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Selain itu kita juga melihat bahwa memang banyak sekali PHK menjelang Lebaran ini karena menghindari pembayaran THR. Nah, ini juga harus disikapi dengan baik dan ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Badai PHK juga tak terlepas dari tadi yang disebutkan Mas Media, perlambatan ekonomi. Lalu Mas Media, kenapa sih Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dibilang melempem lah atau tidak ampuh dalam menarik investasi? Nah, investasi ini kan banyak mengalir ke padat modal, bukan padat karya. Masalahnya di mana? Pertama, masalahnya UU Cipta Kerja itu mengalami banyak revisi dan gugatan. Jadi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor. Jadi mereka juga akhirnya ragu menanamkan modal di Indonesia. Kedua, kualitas investasi kita emang buruk sekali. Jadi persoalannya bukan hanya di regulasinya. Dan ibarat kata kita hari ini tuh makannya banyak, tapi berat badan kita nggak naik karena terlalu banyak cacing di dalam perut negara ini. Apa itu? Yaitu korupsi. Dan korupsi itu membuat investor berpikir 100 kali untuk masuk ke Indonesia. Jadi ada yang bilang Vietnam lebih kompetitif dari segi regulasi, tidak sepenuhnya salah, tetapi sebetulnya ini hanya faktor ke-10 mungkin ya. Karena faktor utama kenapa investor ragu masuk ke Indonesia karena banyaknya pejabat yang korup. Dan kita menyaksikan ini juga akhirnya membawa dampak signifikan kepada angka investasi ke Indonesia. Belum lagi birokrasi yang tidak efisien. Karena kalau kita lihat investasi beberapa tahun terakhir banyak bandara yang sepi, kemudian IKN juga berpotensi bermasalah gitu ya karena minimnya investor.
Sehingga kalau kita tanya ke investor kenapa mereka ragu masuk ke Indonesia, karena hampir semua proyek itu tidak melewati tender. Sebagian besar diberikan kepada BUMN dan harganya mahal. Karena investor sudah tahu bahwa investasi ke Indonesia itu mahal sekali. Jadi Omnibus Law belum bisa menjadi obat ya untuk menyelesaikan persoalan ini untuk penguatan investasi kita. Nggak cukup jadi obat karena masih ada cacing-cacing di perut tadi ya. Korupsi yang menjadi salah satu faktor besar yang membuat para investor juga enggan dan mikir beribu-ribu kali untuk melakukan investasi. Nah, kalau boleh memberikan nilai begitu Mas dari skala 1 sampai 10, di angka berapa keberhasilan atau justru kegagalan Undang-Undang Ciptaker? Ya, saya terlibat sekali cukup intens dalam penyusunan Undang-Undang Ciptaker ya. Dan pada proses awalnya sudah gagal. Jadi saya juga tidak kaget pada saat implementasi juga banyak masalah. Jadi mungkin hanya 3 dari 10 ya. Dan ini harus kita selesaikan. Sebagai sebuah bangsa yang pembelajar gitu ya, Pak Prabowo dan menteri-menterinya harus merespon ini dengan baik. Sekarang pekerja informal kita naik terus ya. Implikasinya ya jelas, kalau terlalu banyak pekerja informal, gajinya tidak teratur, kualitasnya rendah, begitu pekerjaannya akan semakin banyak pekerja rentan. Sama satu lagi, yang paling tidak diuntungkan oleh UU Ciptaker ini anak muda. Karena mereka ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi justru pekerjaannya tidak layak gitu ya. Mereka akhirnya juga tidak bisa menjadi karyawan tetap, mereka juga dibayar dengan murah, dengan skill yang sebetulnya mereka bisa terserap dengan baik di lapangan kerja, tapi karena Undang-Undang Ciptaker ini cenderung lebih banyak menguntungkan pengusaha, akhirnya banyak juga saudara-saudara kita anak muda yang tidak diuntungkan. Itu kenapa yang memicu juga kemarin hashtag kabur aja dulu, karena regulasi ketenaga kerjaan di Indonesia belum cukup baik dan dianggap berpihak kepada keberlanjutan dan anak muda di Indonesia. Oke, 3 dari 10 tadi nilainya. Apakah ada sinyal Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak akan dipakai sebagai mazhab atau sebagai pemikiran ekonomi dari Presiden kita Prabowo Subianto? Ini menarik ya, karena dalam banyak kesempatan Pak Prabowo seperti menjauh dari pendekatan UU Ciptaker. Dan saya lihat beberapa waktu terakhir Pak Prabowo cenderung lebih reaktif dalam merespon isu-isu ketenagakerjaan. Mulai dari kenaikan UMP saat itu hingga beberapa hari terakhir janji pemberian THR untuk pengemudi ojek online. Tapi saya melihat bahwa meskipun langkah ini secara positif bisa membantu saudara-saudara kita pekerja rentan, tapi langkah ini juga berdiri di ruang kosong karena belum ada regulasi pendukung. Sehingga kalau kebijakan diusulkan secara spontan ya, tanpa landasan hukum yang kuat, akibatnya ya cenderung ugal-ugalan dan bermasalah ketika direalisasikan secara konkret. Jadi sebetulnya juga aksi yang dilakukan harus sebetulnya ada regulasi yang jelasnya dulu supaya tadi tidak terbilang ugal-ugalan dan nantinya akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, masyarakat juga kan saat ini menjelang Lebaran, bahkan saat Ramadan ya sekarang begitu disodori terus dengan badai PHK, kemudian naiknya harga bahan-bahan pokok begitu. Dan ironinya lagi nih Mas Media, saat masyarakat kesusahan muncul kasus-kasus korupsi, Pertamina misalnya, kemudian pajak sampai terakhir minyak kita. Nah sebetulnya kemana sih arah persepsi publik terhadap keadilan dan juga transparansi pemerintah? Saya kira publik merespon cukup keras ya terkait masalah korupsi hari ini. Dan kalau kita lihat indikator ekonomi tahun lalu itu kita turun IHSG-nya 3,9%. Dan sebagian bilang alasannya adalah Trump, adalah masalah ekonomi global. Tetapi toh faktanya negara lain tidak mengalami kondisi seburuk di Indonesia. Jadi memang lagi-lagi korupsi jadi masalah hari ini. Tidak terhitung kerugian negara yang terjadi akibat korupsi. Dan segitu besarnya kerugian negara, ada tidak yang mundur pejabat Indonesia? Tidak ada. Jadi pemimpin kita sebagian juga tidak punya etika dan respon yang baik terhadap kasus yang terjadi hari ini. Bahkan kita juga menyaksikan banyaknya prinsip-prinsip meritokrasi yang dilanggar. Jadi kalau sesuai pasal 190 PP nomor 11 tahun 2017, nggak boleh ada adik dari menteri kemudian dimutasi menjadi staf ahli menteri. Tapi ada menteri yang kemudian melakukan itu. Jadi publik dipertontonkan oleh kondisi nepotisme, korupsi yang terus terjadi bahkan hampir setiap minggu ya. Masyarakat marah, tapi kan marah ini harus direspon dengan bijak ya oleh pemerintah dan DPR. Ini yang harus diperbaiki saya kira ke depan.
Miris ya Mas, ini kalau kita bicara soal dampak, seberapa jauh PHK ini akan berdampak langsung pada naiknya angka kemiskinan, dan juga ada nggak sih data yang menjelaskan kesulitan ekonomi ini ada relasinya dengan naiknya angka kriminalitas? Lalu kebijakan apa kira-kira yang dibutuhkan, kebijakan konkret apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Iya, banyak sekali studi yang menjelaskan itu bahwa PHK berlangsung langsung kepada kemiskinan, kriminalitas. Kita tahu pada saat COVID banyak terjadi PHK, kriminalitas naik tinggi. Jadi memang pasti berdampak langsung kepada kemiskinan karena ini berkaitan dengan urusan ekonomi, urusan perut ya, dan upah harian masyarakat. Tapi saya kira dalam konteks hari ini yang perlu diingat-ingat betul oleh pemerintah ya, kita menyaksikan hari ini adanya pertarungan gajah dengan gajah. Antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha besar, antara pejabat dengan pejabat, berdebat antara menteri dengan menteri gitu ya. Nah, ketika gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah, itu pepatahnya. Siapa pelanduk itu? Ya masyarakat yang dirugikan akibat kondisi hari ini, ketika aktor-aktor ekonomi, aktor-aktor politik terus bersiteru satu sama lain mencari sumber daya gitu ya, sehingga banyaknya kasus korupsi. Dan ini yang kita tidak inginkan di Indonesia gitu ya, karena seperti yang juga terjadi di negara lain ya, seperti di Venezuela, di Afrika Selatan, akhirnya krisis ekonomi itu berujung pada pengangguran yang tinggi, kriminalitas, dan juga instabilitas politik. Dan ini yang kita khawatirkan, bahwa negara ini tidak boleh kehilangan arah, karena ada banyak anak muda yang menggantungkan harapan hari ini terhadap kebijakan ini karena berdampak signifikan pada mereka 10-20 tahun ke depan. Baik. Terakhir saya kira pejabat kita perlu diisi oleh orang-orang yang kompeten. Itu saja. Baik, artinya memang apa yang terjadi sekarang pada masyarakat, utamanya soal lapangan pekerjaan dan juga ya berita buruk soal badai PHK ini tidak terlepas juga karena ada cacing-cacing di perut tadi, lagi-lagi korupsi ataupun juga pertarungan antar elit. Nah, ini yang harus dibersihkan, ini yang harus ditangani juga karena banyak sekali masyarakat terutama anak muda yang menggantungkan hidup begitu ya, ataupun juga perlu memiliki pendapatan atau penghasilan. Terima kasih Mas Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Selios telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas.